أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Al-Ayah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Alhamdulillah, dengan qadrat dan iradatnya saya menjumpai kembali pemirsa dimanapun Anda berada, dalam rangka saya ingin mengubah paradigma atau cara berpikir saya di dalam menanggapi, di dalam menyikapi semua kehidupan, yang tentunya kehidupan itu akan senantiasa berkesinambungan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman bahwa sengaja aku rubahkan rasa hatimu agar supaya dirimu mengerti siapa aku dan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kata Allah, maka dari itu bersyukurlah dirimu kepadaku dan sampaikanlah nikmat dan amanatku kepada sesamamu yang masih kegelapan hatinya di atas kekuasaanku. Niscaya ketika kita sudah dirubahkan rasa hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terabakan, yang terasakan oleh kita, seperti halnya ketika datang waktu zuhur, karena kita sudah dirubahkan rasa hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah kita bergegas untuk mengambil air wudhu dan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Begitupun dengan kehidupan sehari-hari. Kita ini sebagai manusia yang zon politikan. Manusia itu adalah makhluk yang bersosial. Tentunya ketika rasa hati kita sudah dirubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan menjadi makhluk yang menjadi rahmat untuk sesama insan yang lain. Maka dari itu, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah berfirman, seperti halnya ketika kita mau apapun senantiasa kita membaca basmalah. Bukan hanya dibaca yang Allah inginkan, tapi seharusnya kita kerjakan. Di mana kurang dan lebih bismillah itu dengan menyebut asma Allah atau nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sudahkah kita demikian? Rahman, Rahimnya Allah kita peragakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kita sudah bisa dan mampu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal tadi, ayat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga akan nyambung kepada rasa hatimu sudah dirubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu semua terrealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita sekalian, ialah salamun qaulan mir rabbir rahim, selamat dan sejahtera. Karena apa? Kita diselamatkan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha agung, dan yang maha segalanya. Nah, untuk itu kenapa ketika kita menjumpai sesama kita, ketika kita berbicara tentang agama, berbicara kita tentang politik, berbicara tentang apapun, kadangkala kebanyakan manusia sekarang
Ketika kita berbicara tentang ubud dunia, mereka teramat sangat serius. Ketika kita bicara tentang Allah, tentang diri kita, tentang jati diri kita, kita terkadang kita tidak mau mendengarkan itu. Kenapa demikian? Apa sesungguhnya fenomena ini yang terjadi? Yang terjadi adalah karena kita masih kegelapan hatinya di atas kekuasaanku, kata Allah. Maka dari itu, jadilah makhluk yang senantiasa mengabdi kepada ilahi, mengabdi kepada Allah. Kita senantiasa bersosialisasi dengan warga masyarakat di sekitar kita. Berbaik sangkalah senantiasa kita kepada sesama insan manusia, agar supaya ketika hati kita sudah jernih, hati kita sudah murni, hati kita sudah damai, hati kita sudah tentram, niscaya Allah kelak akan memanggil kita dengan firman-Nya Allah, ialah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Semoga walaupun tausiah ini singkat, semoga membawa manfaat wabil khusus untuk diri saya sendiri, karena sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, saya bukanlah seorang penceramah yang ulung, saya bukanlah seorang ustadz, saya hanya seorang insan manusia. Dan kalau perlu saya kemukakan di depan para pemirsa semuanya, saya hanya seorang pemandu pariwisata, saya seorang makhluk yang biasa, saya bukan siapa-siapa. Semoga ini menjadi renungan wabil khusus untuk diri saya, dan semoga kepada pemirsa yang mendengarkan juga, semoga Anda terbesit hati Anda untuk senantiasa kita bertafakur, mentafakuri apa-apa yang telah Allah janjikan, apa-apa yang telah Allah tandaskan di dalam Al-Quranul Karim yang sebanyak 30 juz. Dan semoga ayat tadi yang saya bacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Jika kita mendengarkan, ketika ada orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, semoga kita memperhatikan, semoga kita pandai menyimak, agar supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha segalanya. Demikian pemirsa semuanya, semoga walaupun singkat bermanfaat kiranya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang tergores, ada yang terlukai hatinya. Saya tidak ada niat dan rencana. Ini semua alamiah qudratullah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.